Selamat datang. Di pembahasan kali ini kita akan bedah sesuatu yang spesifik banget dalam dunia konseling Kristen yang mungkin Anda belum pernah dengar sebelumnya. Namanya konseling nautistik. Sebenarnya apa sih ini dan apa yang bikin dia beda banget? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Apa itu konseling nautetik? Karena jujur aja, istilah ini sendiri adalah kunci buat ngebuka semua konsep di baliknya. Intinya begini, konseling nautetik itu adalah sebuah bentuk konseling Kristen yang menempatkan Yesus Kristus sebagai pusatnya. Dan yang paling penting, Alkitab jadi satu-satunya dasar, satu-satunya panduan selama proses konseling. Nggak ada yang lain. Nah, biar kita semua paham betul, ini dia alur pembahasan kita. Pertama, kita definisikan dulu apa itu konseling nautetik, terus kita bongkar 3 elemen intinya. Setelah itu, kita lihat lebih dalam soal tujuan dan metodenya, kenapa kadang-kadang pendekatan ini bisa gagal, dan terakhir, kualifikasi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan buat jadi seorang konselor nautetik. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Apa itu konseling nautetik? Nah, dari mana sih asal-usul konsep nautetik ini, dan kenapa ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilakukan oleh seluruh jemaat gereja? Nah, landasan pemikirannya itu salah satunya dari ayat ini. Argumennya adalah, konseling nautetik itu bukan cuma buat pendeta atau konselor profesional loh. Justru sebaliknya, ini dilihat sebagai sesuatu yang bisa, dan bahkan seharusnya dilakukan oleh semua orang Kristen yang punya pengetahuan dan kebaikan. Ini bagian dari kehidupan normal berjemaat. Oke, kalau ini adalah praktek buat semua orang, terus apa aja sih yang harus dilakukan? Konsep nautisis ini ternyata dibangun di atas 3 pilar atau 3 elemen utama. Mari kita lihat. Betul, ada 3. Jadi kerangka kerjanya itu dipecah jadi 3 elemen dasar. Dan ketiganya ini saling terkait, membentuk apa yang disebut sebagai konfrontasi nutetik. Jadi ada 3 langkah. Pertama, hadapi masalahnya. Kedua, selesaikan lewat disiplin atau pelatihan. Dan ketiga, semua itu harus didasari kepedulian. Nah, 3 hal ini kalau digabung, jadilah proses nutetik yang utuh. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu. Elemen yang pertama itu konfrontasi. Ini penting banget, karena ini menegaskan kalau prosesnya itu nggak pasif. Bukan cuma dengerin curhat gitu ya, tapi ini dimulai dari kesadaran bahwa, hey, ada masalah beneran nih yang harus diidentifikasi dan dihadapi secara langsung. Lanjut ke elemen kedua, disiplin. Tapi jangan salah sangka dulu. Tujuannya di sini bukan buat menghukum ya, tapi lebih ke pelatihan, gimana caranya ngebantu orang itu secara aktif mengubah pola perilakunya supaya sejalan sama standar Alkitab. Dan yang jadi pengikat semuanya, elemen ketiga yang paling krusial, kepedulian. Motivasinya harus selalu kasih. Seluruh proses ini harus didorong oleh kepedulian tulus untuk kebaikan orang itu. Bukan buat mempermalukan, bukan buat menghakimi. Tujuannya adalah menolong. Oke, sekarang kita udah tahu 3 elemen dasarnya ya. Konfrontasi, disiplin, dan kepedulian. Terus apa sih tujuan akhirnya? Dan gimana metode unik yang dipakai dalam proses ini? Mari kita dalami. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget sama metode konseling lain. Kalau konseling biasa seringkali fokus ke kenapa. Gali-gali masa lalu, cari penyebab yang rumit. Konseling notetik justru lebih fokus ke apa. Oke, apa yang udah kamu lakukan? Dan sekarang, apa yang harus dilakukan buat memperbaikinya? Sangat praktis. Jadi, tujuan akhirnya itu bukan sekedar stop, jangan lakukan itu lagi. Bukan cuma menghentikan perilaku buruk. Jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya adalah menumbuhkan kasih yang tulus, yang muncul dari hati yang bersih. Dan kasih di sini diartikan sebagai, ya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini juga beda banget sama pendekatan klinis yang seringkali jaga jarak dan netral. Dalam konseling nautetik, konselor itu dituntut buat terlibat total. Benar-benar masuk secara emosional dan spiritual. Bukan jadi pengamat yang netral, tapi bisa sampai ikut nangis bareng orang yang dibantunya. Keterlibatannya sangat personal. Tapi, ya tentu saja, nggak ada metode yang sempurna kan? Pasti ada tantangannya. Nah, sumbernya sendiri membahas beberapa alasan kenapa konfrontasi notetik ini kadang-kadang bisa gagal. Mari kita lihat. Nah, kalau terjadi kegagalan, langkah pertamanya adalah bertanya, siapa yang gagal? Apakah konselornya atau orang yang dikonseling? Karena ternyata kegagalan itu bisa datang dari 2 sisi. Oke, kita lihat dari sisi konselor dulu. Kenapa bisa gagal? Macam-macam. Bisa jadi karena konselornya terlalu simpatik,
jadi nggak tega buat konfrontasi. Atau kebalikannya, terlalu cepat menghakimi. Bisa juga karena jadi terlalu menekan secara emosional. Atau yang paling fatal, lupa kalau tujuannya bukan cuma nyelesain masalah, tapi buat memuliakan Tuhan. Nah, sekarang dari sisi orang yang dikonseling. Kegagalan sering banget terjadi kalau mereka itu cuma nyari solusi instan atau quick fix. Mereka pengen masalah perilakunya beres, tapi nggak bener-bener mau berubah total. Mereka nggak siap untuk melakukan reorientasi seluruh hidup mereka. Padahal, itulah yang dituntut. Semua ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Jadi, butuh orang yang seperti apa untuk bisa jadi konselor nutetik yang efektif? Apa kualifikasinya menurut kerangka kerja ini? Nah, ini dia jawabannya. Kualifikasinya itu bukan ijazah psikologi atau sertifikat dari lembaga sekuler. Sama sekali bukan. Penekanannya justru ada pada karakter spiritual dan pribadi yang sesuai dengan Alkitab. Kualitas seperti kebaikan dan pengetahuan jadi yang utama. Lebih spesifik lagi, ada 3 kualifikasi esensial. Pertama, kebaikan. Ini bukan cuma soal baik hati, tapi hidup yang mencerminkan moralitas Alkitab dan kepedulian tulus. Kedua, pengetahuan. Jelas harus paham banget sama Alkitab. Dan ketiga, hikmat. Ini adalah kemampuan untuk memakai kebenaran Alkitab itu secara terampil dalam hubungan dengan orang lain. Bukan cuma tahu, tapi bisa mengaplikasikannya. Jadi, kesimpulannya gimana? Konseling notetik itu adalah sebuah proses yang menuntut keterlibatan penuh. Ya, memang konfrontatif, tapi selalu dimotivasi oleh kasih. Dan fondasinya 100% ada pada otoritas Alkitab. Titik. Dan mungkin kalimat yang paling pas untuk menutup pembahasan ini adalah yang membuat sebuah konseling itu jadi Kristen dalam konteks ini adalah penggunaan Alkitab secara noeterik. Maksudnya, penggunaan Alkitab secara aktif, secara konfrontatif untuk membawa perubahan. Itulah yang jadi jantung dari keseluruhan pendekatan ini.